seberapa besar dan seberapa signifikan urgensi pengaturan air tanah ini dilakukan, Pak? Silakan. Baik, terima kasih. Memang akhir ini ada berita yang mengejutkan kita semua terkait dengan izin atau persetujuan penggunaan air tanah untuk yang sifatnya non komersil atau bukan untuk pengusahaan seperti untuk masyarakat dan lain-lainnya. Nah, ini tentunya eh, urgensinya tentunya penting sebagai yang pertama adalah amanah dari Undang-Undang nomor 17 tahun 2019 terkait dengan sumber daya air, di mana di undang-undang tersebut mengatur terkait dengan pengaturan penggunaan air tanah baik untuk pengusahaan maupun untuk persetujuan yang sifatnya bukan pengusahaan. Tentunya urgensinya terkait dengan kita tahu bahwa akhir-akhir ini sering terjadi istilahnya berita-berita terkait dengan kekritisan sumber daya air di lingkungan kita dan juga yang dan akibatnya seperti terjadinya amblesan tanah, kemudian intrusi air laut, pencemaran air tanah, dan juga tentunya terkait dengan kekeringan. Nah, ini tentunya perlu adanya upaya pengendalian pengambilan air tanah melalui suatu kegiatan konservasi air tanah itu. Jadi memang sudah dirasa ada urgensi untuk pengendalian dan regulasi mengenai air tanah ini ya Pak Taat. Apa saja kira-kira Iya, kriteria yang diizinkan dan tidak diizinkan menggunakan air tanah? Dan kira-kira apakah memang ini mengikuti isu yang saat ini tentunya menjadi perhatian seluruh lapisan masyarakat seperti climate change dan juga konservasi? Apakah memang semakin ke sini lebih dibutuhkan peraturan yang mengatur mengenai penggunaan air tanah, Pak, karena adanya isu climate change dan lainnya? Ya, yang pertama ada dua ya terkait dengan izin penggunaan air tanah. Yang pertama adalah izin pengusahaan air tanah. Ini tentunya berlaku untuk semua pengusahaan air tanah. Jadi penggunaan air tanah untuk komersil, untuk pengusahaan seperti untuk industri, hotel, kemudian industri, hotel, dan keperluan lainnya yang sifatnya komersil, AMDK, air minum dalam kemasan, dan lain sebagainya. Ini tentunya yang menjadi konsen utama kami terkait dengan pengendalian pengambilan air tanah tadi, agar untuk menghindari efek-efek lingkungan yang disebabkan oleh pengambilan air tanah yang berlebihan. Kemudian yang kedua adalah izin persetujuan penggunaan air tanah. Nah, ini adalah pengambilan pemanfaatan air tanah yang digunakan untuk non komersil seperti untuk masyarakat, pertanian rakyat, dan lain sebagainya. Namun demikian untuk kebutuhan pokok sehari-hari untuk masyarakat ini tentunya kriterianya adalah bagi masyarakat yang menggunakan atau memanfaatkan air tanah lebih dari 100 meter kubik per bulan. Ya. Ya, kriteria tersebut ini tentunya agar tadi ya implikasinya tadi agar air tanah bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, untuk industri dan lain sebagainya, untuk kebutuhan masyarakat dan sebagainya. Tetapi air tanah masih bisa mendukung daya dukung lingkungan seperti mencegah terjadinya amblesan tanah, intrusi air laut, pencemaran air tanah dan juga kekeringan. Jadi artinya ini suatu upaya optimasi antara air tanah bisa digunakan dan air tanah masih bisa untuk mendukung fungsi lingkungan. Baik, Pak Taat, dalam hal ini seperti yang tadi Anda bilang, jadi memang benchmarknya 100 meter per kubik ya Pak ya. Nah, kedepannya kira-kira bagaimana 100 meter cara kubik per bulan. per bulan. Bagaimana cara pengawasan oleh Kementerian SDM dalam penggunaan air tanah? Karena kita ketahui yang marak menggunakan air tanah itu tidak hanya masyarakat secara individual, tapi juga banyak yang kolektif seperti masyarakat di perumahan, di apartemen dan lain-lainnya. Dan masyarakat sudah kadung menggunakan air tanah itu sudah menjadi begitu familiar. Bagaimana kira-kira nanti transisinya, Pak? Ya, baik. Sebetulnya kewenangan pengawasan air tanah ini ada dua. Yang pertama adalah oleh pemerintah pusat, di mana pada daerah-daerah yang secara pembagian kewenangannya ada pada wilayah sungai, lintas negara, lintas provinsi, dan
wilayah sungai lintas strategis nasional ini kewenangannya ada di pemerintah pusat. Sementara pada lokasi daerah di mana terletak pada wilayah sungai lintas kabupaten atau kota itu berada pada pemerintah daerah setempat. Nah, tentunya hal ini berdasarkan wilayah sungai tersebut, 74% wilayah di Indonesia ada di kewenangan pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah untuk air tanah Kementerian SDM. Sedangkan 26% lainnya ada di pemerintah daerah. Nah, untuk yang pemerintah pusat tentunya pengawasannya yang pertama dengan pelibatan masyarakat gitu ya. Pelaporan masyarakat, kemudian pengaduan masyarakat tentunya akan kami tindak lanjuti. Yang kedua adalah pengawasan secara berkala. Kami Badan Geologi juga selama ini melakukan kegiatan pemantauan pengambilan air tanah, pemantauan pengambilan air tanah dengan melakukan pengukuran muka air tanah pada berbagai wilayah di Indonesia, terutama yang prioritas gitu pada kota-kota besar gitu, sehingga ini dijadikan dasar bagi kami untuk melakukan kebijakan pengendalian pengambilan air tanah.